Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sama-sama dicinta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, rahmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat salam semoga tetap tercurah ke pangkuan kekasih kita, pemberi syafaat kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kaji kita, satu hadis saya umumkan bahwa nanti malam cocokan ba'da maghrib kita ngadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita tercinta ini. Kalau tidak ada udzur, mari kita sama-sama merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merayakan Maulid dengan rasa cinta, sudah pasti dijamin masuk surganya Allah. Orang kafir saja senang akan kelahiran Nabi. Ya, karena kafir ya masuk neraka. Tapi setiap hari Senin oleh Allah diringankan siksanya. Abu Lahab, ia ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ia senang gembira sampai yang mengabarkan kelahiran ponaannya, ini ponaannya Rasulullah ini. Jadi Pak D-nya, Pak D Rasulullah itu Abu Lahab. Yang mengabarkan namanya Suwaibah. Suwaibah ini budaknya, jongosnya, langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan wakilah Abu Lahab ini berkorban, bukan berkorban ya, istilahnya itu menyembelih 100 ekor unta dari senangnya. Tudi bagi-bagi kepada tetangga-tetangganya karena senang hanya lahir laki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh saudaranya, Sayyidina Abbas itu saudaranya tapi Islam, ya apa keadaanmu Abu Lahab setelah 1 tahun? Aduh celaka saya ini Abbas, karena saya memang mati kafir, saya di neraka selamanya. Cuma untungnya saya diberi rukhsah, diberi keringanan. Setiap hari Senin itu saya diringankan oleh Allah karena senangnya atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita ini Islam, senang gembira dengan kelahiran Nabi, tidak bisa kita bayangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita jangan ikut-ikutan orang yang mengatakan ini maulid bid'ah, maulid bid'ah ya opo. Semua dibid'ah-bid'ahkan. Tahlil bid'ah. Apanya yang bid'ah? Itu sudah diajarkan Rasulullah. La ilaha illallah yang dibaca Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ayat kursi. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang baru. Tahlil, baca Quran. Sama sebenarnya mereka mengadakan ruqyah itu. Tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada ruqyah itu. Tapi mereka telah ditanya, ini kan bid'ah, tidak ada zaman Rasul. Loh ini tapi kan dalilnya ada. Loh tahlil dan dalilnya ada. Bahkan lo yang mengucapkan la ilaha illallah wajib masuk surganya, wajib surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Lu malah mengatakan mengucapkan la ilaha illallah dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Lu ya apa? Semua ada dasarnya semua. Kapan bacanya terserah. Al-Quran kapan bacanya terserah. Yang penting tidak dijeding, tidak di WC, dikubur silahkan, boleh di jalan silahkan. Baca Yasin di jalan selamat. Baca apa saja di jalan, zikir kepada Allah. Itu tuntunan Rasulullah. Lah baca Yasin malam Jumat bid'ah katanya. Tidak ada, mau baca Quran kapan saja silakan. Mau baca Yasin, mau Al-Baqarah, mau ngatamkan. Subhanallah ya. Jangan ikut aliran-aliran yang subhanallah. Mari kita merayakan maulid seadanya. Kalau mampu kita undang tetangga kita ke rumah kita. Kalau mampu. Kalau enggak ya tidak apa-apa sih mengadakan maulid. Masya Allah. Dengan rasa cinta, mahabbah. Ini dawuh Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jelas itu. Siapa saja yang mencintai aku kata Rasulullah, karena maka dia ma'i fil, akan bersama aku. Tanda cinta, baca sholawat, rasa cinta. Memperingati maulid, rasa cinta pada beliau. Apa saja yang didaukan beliau, termasuk Masya Allah ini sepele. Man zarul ulama kata Rasulullah faka'anna mazaroni. Siapa yang ziarah suwan pada ulama faka'anna mazaroni, sama dengan ziarah kepadaku kata Rasul. Ini ziarah ke ulama kan tidak boleh. Ini ziarah ulama itu sunnah Rasul. Man sofahal ulama, siapa yang bersalaman gini sama ulama, faka'anna mazaroni, faka'anna ma sofahani, sama dengan salaman dengan aku. Ulama-ulama itu subhanallah perjuangannya. Rasulullah mewarisi perjuangan pada ulama. Malam bangun ulama itu mendoakan kita. Malam bangun mendoakan bagaimana dunia ini tidak digulung oleh Allah. Ini doa ulama. Bukan Amerika, bukan Rusia yang memelihara dunia ini. Para ulama yang tiap malam bangun menangis kepada Allah, mendoakan kita ini. Subhanallah. Ziarah ulama ada apa-apa. Itu sunnah Rasul, itu apa Rasul. Ziarah ulama, mohon petunjuk bagaimana ibadah yang benar. Itu. Gak apa-apa, bagus. Daripada datang pada orang gila. Subhanallah. Ulama yang lurus-lurus. Ya. Bahkan kalau kita melihat ulama, memandang ulama, man nadhara ila wajhil alim, ini hadis. Siapa yang memandang pada wajah orang yang alim, fa fariha biha, dan dia senang.
bukan pandangan benci, pandangan senang. Maka kata Rasul, khalaqallahu min tilkan nadhrah, Allah menciptakan dari pandangan kepada ulama yang kita merasa senang itu malakan. Yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Allah menciptakan malaikat yang sanggup membacakan istighfar, mintakan ampun pada orang yang memandang ulama itu dari memandang sampai kiamat. Sampai kiamat. Subhanallah. Karena mereka tidak ngaji, tidak ngerti, ilmunya sempit. Kau ulama katanya bid'ah, kau ulama katanya syirik. Lah ya apa? Kau ulama minta ilmu. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya, kamu minta pada ahli zikir. Kalau ada ulama, ada ahli zikir. Ahli zikir itu yang ulama. Jika kamu tidak tahu, tanya pada ulama. Allah sudah dawuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takwa kepada Allah adalah ulama. Ulama, orang punya ilmu itu paling takut kepada Allah. Bukan seperti yang di YouTube mengatakan tuh ayam ulama, buaya ulama. Salah itu. Tidak ada binatang itu jadi ulama, tidak ada. Dia tidak ngaji, belajar dari terjemahan, akhirnya ngawur ceramahnya. Singa bisa jadi ulama? Tidak bisa. Innama, hanya kata Allah, yakhsyallaha, orang yang takut pada Allah itu min ibadihi, dari hamba Allah adalah ulama. Ulama, orang yang ngerti ilmu, itu yang takut pada Allah, bukan binatang. Itu juga banyak yang undang, subhanallah. Dan aneh, mereka diikuti, subhanallah. Itu keblenger. Ulama itu yang ngerti ilmu, yang ngerti syariat, yang ngerti hukum. Hukum itu ada 5. Ada wajib, ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah. Ini hukum. Bid'ah bukan hukum. Sesuatu yang diadakan di zaman Rasul tidak ada, itu bid'ah. Misalnya kumpul begini terus joget-joget, itu bid'ah. Sholat subuh 2 rakaat kok ditambah 1 rakaat, itu bid'ah. Karena sudah jelas, wong 2 rakaat kok ditambah 3 rakaat. Karena kuat sholat isya 8 rakaat, tidak boleh. Sholat isya yang 4 rakaat, kalau mau sholat lagi silakan. Namanya sholat qodaan, mengganti, tidak ada apa-apa. Subuh, setelah subuh sholat sunnah haram, tapi kalau mengganti boleh. Sholat qodho, begitu. Kalau ngajinya benar, insya Allah. Saya ingat daunnya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amirullah. Nah, beliau itu akhir-akhir sudah sepuh, ikut tahlilan. Ditanya sama sahabat-sahabat, Pak Hamka kok sekarang, Buya Hamka kok tahlil? Iya, dulu saya ilmunya sempit, tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya sudah ilmu saya, alhamdulillah, saya baca dan belajar sudah luas, ikut tahlilan. Subhanallah. Jadi pengakuan beliau karena ilmunya sempit, sehingga menganggap ilmu yang mereka miliki itu saja yang benar. Ilmu itu luas. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang alim pasti ada yang lebih alim lagi. Tidak ada orang alim itu paling alim, enggak, ada yang lebih alim lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Subhanallah, ya. Makanya mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah mencintai Rasulullah, mencintai para ulama pewaris Rasulullah, dan kita kelak bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala